Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Bincang Toko. Masih dengan saya Muhammad Balyamalkan. Kali ini kita mengangkat tema tantangan perguruan tinggi pesantren di era Society 5.0. Bincang Toko adalah suatu program yang menayangkan perbincangan dengan seorang tokoh, di mana tokoh tersebut dapat menginspirasi masyarakat dan diharap penonton maupun masyarakat dapat mengambil hal-hal positif dari tokoh tersebut. Episode ke-6 kali ini kita mendatangkan seorang tokoh inspiratif dari dalam kampus maupun di luar kesehariannya menjadi rektor IKMAFA, yaitu Bapak Abdul Ghaffar Razi. Kembali lagi bersama kami di Bincang Toko dengan tema tantangan perguruan tinggi pesantren di era Society 5.0. Dan kita di sini sudah bersama Gus Rozin. Mari kita sapa dulu, kita sambut dulu. Selamat pagi Gus. Selamat pagi, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga pemirsa juga sehat semua. Amin, amin, amin. Nah, gini Gus, kita di sini kan saat ini kita sedang berada di masa pandemi. Betul. Nah, aktivitas kita terbatasi, terus terkurangi juga. Mungkin dari aktivitas panjenengan di saat pandemi ini apa Gus? Alhamdulillah pandemi ini membawa hikmah bagi kita semua. Kita tidak selalu melihat pandemi ini sebagai sesuatu yang seluruhnya negatif. Ya, pasti ada hikmah. Salah satunya adalah selama pandemi, mulai kalau tidak salah pertengahan Maret, saya lebih banyak di rumah. Ada anak-anak saya berkumpul di rumah, baik dari pondok karena pondoknya libur juga, dan melakukan beberapa aktivitas di rumah. Saya merasakan bahwa aktivitas, produktivitas selama pandemi ini sedikit meningkat. Kalau dulu ketika kita berkegiatan sebelum pandemi, dari rapat satu, rapat yang lain itu selalu berpindah-pindah tempat, ya kan? Sehari misalnya saya beraktivitas di Jakarta, itu maksimal hanya 3 rapat atau 4 rapat dalam sehari. Sekarang kita mungkin bisa 7 kali, 8 kali rapat, dan itu tentu saja meningkatkan produktivitas. Itu salah satu hikmah yang harus kita ambil dan saya alami. Jadi untuk masa pandemi ini malah tambah sibuk gitu ya Gus? Sibuk ya, sibuk sambil duduk maksudnya. Sibuk sambil duduk. Dan mayoritas ada di rumah, walaupun harus diakui ada beberapa kegiatan yang lain yang tidak bisa ditinggal untuk hadir secara fisik ya, tatap muka, in person. Mungkin dari rapat di rumah atau rapat di luar itu lebih banyak mana Gus? Lebih banyak rapat di rumah sekarang. Untuk di luar terbatasi atau emang dikurangi dari panjenengan sendiri? Ya memang karena kondisi semacam ini kita harus menjaga diri kita sendiri, kita juga harus menjaga orang lain. Kita tidak tahu kita ini sehat apa tidak, kan begitu kan. Ketika kita memaksakan bertemu bertatap muka dengan orang lain, ya jangan-jangan kita yang membawa petaka kan. Seperti itu kan kita harus jaga. Memang ada beberapa yang sifatnya urgent dan tidak bisa dilakukan via elektronik, ya maka kemudian dilakukan tatap muka langsung gitu. Ini saya tanya tentang masa panjenengan ketika masih di perkuliahan dulu di luar negeri. Itu rasanya bagaimana Gus? Ketika berkuliah di luar negeri, apakah sama dengan kuliah yang ada di dalam negeri ini? Sangat berbeda tentu saja. Saya berangkat dari pesantren Fathul Ulum, selesai di situ tahun 98 ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi. Berangkat ke Jakarta, kuliah di Jakarta, saya belajar bahasa Inggris lagi di Jakarta, terus kemudian ikut short course di Sekolah Tinggi Filsafat di Trianakara, itu sekolah tinggi Katolik ya. Ya, supaya kita bisa mengenal agama lain juga kan. Dan saya juga ikut di Paramadina sebentar, ambil hubungan internasional, tapi tidak selesai.
Nah, saya selesai di Institut Agama Islam Al-Aqidah waktu itu. Selesai kemudian melanjutkan perguruan tinggi di Monash University. Dan saya kira dari berbagai perguruan tinggi yang saya alami sebelumnya dengan kultur perguruan tinggi yang ada di Barat itu tentu sangat berbeda. Berbeda dari sisi keseharian maupun dari sisi suasana akademik yang dibangun dan dikembangkan di Barat. Untuk pengalaman-pengalaman panjenengan setelah belajar di luar negeri ini apa saja, Gus? Begini, ketika kuliah saya kira kita semua juga perlu mengambil kesempatan bahwa kuliah itu tidak boleh menjadi satu-satunya kegiatan kita. Semenjak S1 sampai S2 saya selalu memanfaatkan perkuliahan, tapi tidak hanya kuliah saja tetapi juga membangun jejaring. Ketika saya di Australia juga demikian, saya berkomunikasi dengan via lain di luar perkuliahan, gaul lah istilahnya. Orang sekarang bicara ya kalau dolan sing adoh pisan. Iya kan. Kalau kita kurang dolan ya kita tidak bisa memahami kultur. Nah, saya kira banyak manfaat yang diambil di situ. Tidak hanya soal keilmuan ya, tetapi saya kira keilmuan itu harus ditopang dengan pengalaman dan ditopang dengan jejaring. Nah, mungkin ketika panjenengan kuliah, jejaring apa saja yang sudah panjenengan dapatkan? Lumayan banyak ya. Ada jejaring yang berada di wilayah pengembangan masyarakat, community development begitu, yang kemudian kita diskusikan dan kita kembangkan di sini. Walaupun sebelumnya di Pati juga sudah ada gerakan community development. Kemudian soal jejaring ekonomi juga saya kira penting. Jejaring keormasan, ormas ya, itu juga penting juga. Ormas itu kan bagian dari pergerakan ya. Bagaimana kemudian jejaring keormasan, pengetahuan kita soal keormasan kan begitu kan. Itu ada di dalam konteks perjuangan. Kalau di sini itu diterjemahkan menjadi al-kifah al-mudawamah, ya kan, itu kejuangan itu dimanapun kita berada ya kita harus berjuang. Kemudian juga ada jejaring yang lain juga, jejaring akademik tentu saja, seperti kita diskusikan hari ini di sini gitu. Untuk panjenengan kan suka berjejaring ini Gus. Untuk di dalam negeri, ketika di luar negeri panjenengan mengalami kultur shock? Kultur shock tentu saja ada, sesedikit apapun itu ada. Tapi kan saya mulai dari pesantren ada di Jakarta dulu sebagai antara, kemudian keluar negeri. Nah artinya Jakarta ini kan ya sudah setengah luar negeri sebetulnya dalam konteks kultur ya, soal bagaimana orang berkomunikasi, bagaimana gaya hidup ya, bagaimana cara kita memandang orang lain dan cara orang lain memandang kita. Itu saya kira di Jakarta itu sudah. Jadi ketika saya di Australia itu tentu tetap ada karena memang kulturnya sangat berbeda, tetapi tidak sangat kaget menurut saya. Yang paling lama itu bukan kultur dalam konteks keseharian, tetapi yang paling lama penyesuaiannya itu adalah kultur akademik yang memang sangat berbeda. Seperti itu Gus. Mungkin kita jeda terlebih dahulu Gus untuk sesi yang selanjutnya. Baik. Untuk Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi berbincang-bincang lebih dalam lagi dengan Gus Rozin. Tetap di Bincang Toko.
bersama saya di Bincang Toko. Kita langsung saja tanya-tanya pada Gus Rozin tentang, langsung menjurus ke tema saja, tantangan perguruan tinggi pesantren di era Society 5.0 ini. Nah, ini Gus, ketika kita membicarakan Society 5.0 ini, pendapat Gus Rozin itu bagaimana tentang Society 5.0? Baik, ada dua teori ya. Ada revolusi industri 4.0, kemudian ada society 5.0. Ini dua hal yang saya kira berbeda tapi berkaitan. Nah, kenapa kita harus memahami kenapa 5.0 itu muncul? Ya, society 5.0 itu muncul. Yang pertama karena orang mulai gelisah. Masyarakat dunia ini mulai gelisah ketika kemudian ketika muncul perkembangan artificial intelligence misalnya kan, AI, kemudian ada perkembangan yang lain, ini arahnya kok kemudian teknologi atau robotik ini menjadi sesuatu yang dominan ke depan. 4.0 misalnya, ya, revolusi industri 4.0 misalnya, akan banyak menghapuskan skill-skill manusia gitu yang biasanya dilakukan oleh para pekerja, terutama pekerja kerah biru bukan kerah putih, itu akan diambil alih gitu kan. Bagaimana kemudian orang sekarang sudah tidak ada lagi yang menghitung soal akuntansi, semuanya sudah diambil alih oleh komputer. Itu yang paling sederhana itu. Bagaimana kemudian banyak yang diambil alih sehingga orang harus punya high skill, ya kan? Itu 5.0. Dan arahnya adalah kemudian orang pada khawatir ada kemudian terjadi dehumanisasi. Ya, human ini menjadi tidak lagi menjadi faktor. Nah, oleh karena itu Jepang misalnya, ini kalau tidak salah kan dari Jepang kan, mencoba merumuskan sesuatu yang berbeda. Bagaimana kemudian teknologi ini bisa berkembang sebagaimana yang diinginkan, risetnya juga sudah jalan, tetapi kemudian yang namanya manusia itu tetap memegang peranan, ya, tidak hilang, kan begitu. Makanya kemudian ini disebut sebagai human centered kan, walaupun teknologi based, kan gitu. 5.0. Saya berpandangan bahwa ketika gagasan ini datang dari Jepang, kita pernah melihat bahwa Jepang itu berhasil dalam melakukan revolusi kebudayaan yang disebut dengan restorasi Meiji Restoration. Ya, bagaimana kemudian Jepang dulu waktu itu ada banyak taiko, ada banyak kerajaan-kerajaan, dan ada, kita tahu kisah samurai dan lain-lain. Ada yang namanya Ronin, bukan Rozin ya. Ronin itu adalah samurai yang kemudian mengembara karena tuannya meninggal atau kalah perang dan begitu. Nah, masih tradisional semacam itu, tetapi kemudian dipengaruhi oleh hal asing, kan begitu kan, dipengaruhi oleh teknologi, dipengaruhi oleh kebudayaan yang baru. Nah, restorasi Meiji itu kemudian adalah sebuah revolusi kebudayaan, tetapi kemudian mempertahankan kebudayaan Jepang, ya kan. Nah, Jepang itu bisa mensinergikan antara kebudayaan dengan teknologinya, termasuk di dalam restorasi Meiji itu berkembang. Misalnya beberapa waktu yang lalu ya, kita mengenal ada yang namanya Gemba Kaizen, itu Jepang juga. Nah, itu manajemen yang humanis berbasis kepada kebudayaan yang sangat berbeda dengan manajemen yang dikembangkan oleh Barat. Ketika kemudian ada muncul Society 5.0 semacam ini, kita melihat bahwa ini adalah peluang untuk melawan potensi dehumanisasi yang dibawa oleh revolusi industri 4.0. Nah, saya kira ini sangat bagus ya, ketika kemudian ke depan
manusia itu tidak kehilangan peranan. Gitu. Untuk melihat dari warga Indonesia yang pencetus 5.0 ini adalah orang Jepang dan bisa mengolaborasikan antara budaya dan teknologi. Untuk menurut panjenengan, untuk di Indonesia bisa nggak untuk melaksanakan tersebut? Lebih memungkinkan orang di Indonesia dengan budaya timurnya untuk mengadopsi gagasan Jepang sebetulnya, ya, atau gagasan dari negara-negara Asia yang lain daripada gagasan Barat yang biasanya sepenuhnya rasional dan sepenuhnya tercerabut dari kebudayaan, kan begitu kan? Ya, dan biasanya cukup liberal kan begitu. Nah, saya pernah berkunjung kepada kedua negara yang dua-duanya ini menjadi kiblat pendidikan di dunia saat ini, di Finland dan di Jepang. Ya, Finland itu pendidikan nomor 1 di Indonesia. Jepang, menurut salah satu survei, menurut salah satu teoris, itu pendidikan kedua terbaik di dunia. Nah, yang dikembangkan sangat berbeda, kulturnya sangat berbeda. Ini kita bisa berdiskusi lain waktu soal pendidikan ini, tetapi pada intinya saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita ingin pendidikan kita maju, itu mungkin step-stepnya jauh lebih mudah untuk melihat, menengok, sekaligus mengkonversi kebijakan yang ada di Jepang, pendidikan yang ada di Jepang daripada di Finland. Begitu. Ini salah satu contoh. Nah, ketika kemudian ada revolusi Society 5.0, itu saya kira juga tidak jauh dari situ. Bahwa masyarakat kita, masyarakat Timur, Asia Tenggara, Indonesia, Jawa, itu kan masyarakat yang basis tradisi dan basis kebudayaannya sangat kental, kuat sekali. Jepang juga demikian, ya. Oleh karena itu mungkin lebih mudah bagi kita untuk bisa mengadopsi atau bersiap-siap untuk menyambut Society 5.0. Untuk gini Gus, kalau kita melihat bahwasanya di kampus kita tercinta di IPMAVA itu sangat jauh sekali dari pusat perkotaan atau kota-kota besar yang lain. Nah, itu langkah panjenengan sebagai rektor IPMAVA menyiapkan apa untuk menyambut 5.0 ini? Yang pertama, kita perlu melihat perguruan tinggi baik dunia. Hampir semuanya di luar kota. Monash University itu yang di dalam kota itu hanya satu fakultas, ya kan. Kemudian yang lain pusatnya ada di luar kota, ada sekitar 20 atau 30 kilo dari luar kota. Ada kampus lagi yang sampai hampir 100 kilo dari kota. ANU itu di luar kota, Wollongong University di luar kota, Oxford dulu di luar kota, ya sekarang karena kotanya membesar ya menjadi di tengah, kan begitu. Perguruan tinggi yang besar-besar itu semuanya di luar kota. Itu dulu, ketika teknologi belum maju sekarang. Nah, sekarang ketika kemudian teknologi, ya, ada internet, ya, kita bisa berbicara real time, kan begitu. Nah, ini kan berarti jarak sudah bisa dilipat. Tinggal melipat waktu ini nanti kapan tiba-tiba ada time machine datang. Tetapi saya kira jarak sudah dilipat, dan oleh karena itu dimanapun kita berada, dimanapun perguruan tinggi itu terletak, itu tidak lagi menjadi hambatan, ya kan? Nah, sekarang kita bisa melakukan seminar-seminar internasional kapan saja. Nah, kalau dulu sangat mahal seminar internasional itu. Nah, semalam kita baru baru mengikuti sebuah seminar yang narasumbernya dari berbagai negara. Nah, saya kira apalagi di dalam konteks Society 5.0 itu nanti ini justru menjadi kesempatan yang baik bagi perguruan tinggi yang lokasinya ada di luar kota. Mereka bisa membangun ekosistem sendiri, bisa membangun infrastruktur teknologi sendiri, kan begitu, lebih tenang, tidak banyak gangguan, dan yang paling penting ketika ada di luar semacam ini, biaya hidup lebih murah. Nah,
itu yang tidak dimiliki misalnya oleh perguruan tinggi yang lain di sekitar kita yang ada di dalam kota. Nah, ini adalah peluang-peluang. Sekarang kita hidup di pinggiran itu bukan kelemahan. Kita hidup di pinggir itu kelebihan. Orang yang ada di kota itu pengen minggir, justru kita pengen ke tengah, itu terbalik menurut saya. Kan begitu kan, apalagi antara secara komunikasi, pekerjaan, macam-macam, antara di pinggir dan di tengah itu sudah tidak ada lagi perbedaan. Sudah sama saja. Sudah sama saja. Jaraknya sudah terlipat. Ya kan, kalau dulu kita untuk melangkah ke sebelah itu butuh 20 langkah, sekarang setengah langkah sudah nyampe dengan adanya teknologi. Dunia sudah ada di genggaman tangan. Ya, tinggal kita, genggaman kita kuat atau tidak. Kan kita siap menggenggam atau tidak. Itu semuanya kembali kepada kita. Untuk sekarang kita langsung bahas pesantren mawon nggih Gus. Bahwasanya pesantren sudah diakui di nasional. Untuk bagaimana IPMAFA kedepannya dalam menanggapi era society 5.0 ini? Ya, IPMAFA adalah satu elemen. Institut Pesantren Mathalul Falah itu adalah satu elemen di antara sekian banyak elemen yang ada di pesantren. Gitu. Pesantren juga banyak jenisnya. Ada pesantren tahfidz, ya, ada pesantren salaf, ada pesantren yang hanya mengajarkan alat, kan gitu. Ada pesantren ketabiban, macam-macam kan. Ada pesantren pertanian, ada pesantren maritim, macam-macam banyak. Nah, dan pesantren-pesantren itu pun kemudian ada banyak sub elemennya, ya kan? Ada mulai dari ula, wusto, ulia, itu dalam bentuk levelnya. Ada Mahat Ali itu juga ada subspesialisnya, ada takhususnya, ada fannya, sehingga kemudian ada Mahat Ali Usul Fiqh misalnya. Mahat Ali Usul Fiqh pula itu kemudian ada subfannya, subspesialis lagi. Nah, IPMAFA itu sedikit lebih general, tetapi dia tetap menjadi elemen pesantren, salah satu elemen pesantren. Dan saya kira Society 5.0 ini nanti adalah sebuah tantangan sekaligus peluang bagi pesantren. Nah, pesantren itu hidupnya basisnya komunal, kan begitu. Biasanya komunikasi itu dilakukan secara verbal dan secara tatap muka, dan itu sudah menjadi tradisi, ya kan. Nah, ketika kemudian 5.0 dan ini datang, maka kita pesantren yang sebetulnya masih belum sepenuhnya tune in di dalam level-level yang sebelumnya, tahap-tahap yang sebelumnya, Society 3.0, 4.0, itu masih banyak pesantren yang belum sepenuhnya tune in, nah kan? Pertanyaannya, apakah kemudian kita mengejar secara linear, sebelum 5.0 kita harus sempurna di 3.0, kita harus sempurna di 4.0, atau kita bisa membuat quantum leap, ya, membuat sebuah lompatan kuantum, ya, misalnya dari sebagian besar pesantren yang tradisinya masih 3.0, kemudian kita bisa meloncat ke 5.0, ya kan? Saya berpandangan bisa. Anda sangat optimis sekali. Sangat optimistik. Kita sebagai orang pesantren harus optimistik. Untuk peluang-peluang dari pesantren sendiri untuk menyongsong 5.0 ini apa? Satu, santri pesantren itu sangat adaptif. Orang-orangnya sangat adaptif dan quick learner. Bisa belajar apapun, apalagi yang sifatnya teknologi, apalagi yang sifatnya sesuatu yang kelihatan di depan mata, kan begitu, sifatnya fisikal. Itu para santri saya kira laduni semua. Wah, laduni semua. Iya. Barang laduni. Biasanya sing ora ketok iso dipelajari apa meneh sing ketok? Yang tidak, iya, kita mempelajari yang abstrak saja itu dibiasakan. Mulai dari level awal di pesantren, apalagi sesuatu yang terukur, terhitung, ya tidak abstrak dan bisa kelihatan secara fisik. Nah,
Saya kira saya optimistik bahwa pesantren ketika dihadapkan kepada tantangan-tantangan baru seperti 5.0 ini mempunyai peluang yang sangat besar. Ya. Kuncinya dua. Satu, dia mempunyai kesempatan atau tidak untuk melakukan adaptasi. Kemampuannya ada, opportunity-nya ada atau tidak. Ya kan begitu kan ya. Nah, dua, bagaimana kemudian soal pesantren itu para santri misalnya dan pesantren itu bisa mengembangkan kesempatan yang datang. Kan begitu. Nah, saya kira kuncinya di situ. Kalau kuncinya ini sudah ditemu, ya saya kira menurut bahasanya Pak Edi unstoppable. Ya, tidak bisa dihentikan. Iya Gus, itu menurut panjenengan kan emang sangat optimis sekali untuk santri ini menyongsong Society 5.0 ini. Untuk yang disiapkan dari IPMAFA sendiri untuk menyongsong hal tersebut itu apa Gus? Banyak. Pertama adalah wawasan, ya kan? Sebuah paradigma kita sebagai orang yang hidup di era society 3.0, 4.0 kan begitu kan sampai 5.0 itu kan membawa paradigma. Paradigmanya harus dibangun. Bagaimana paradigma dibangun? Membangun awareness, membangun kesadaran. Sangat penting bagi kita. Yang langkah yang pertama, tidak ada perubahan yang terjadi tanpa didahului dengan membangun kesadaran. Tidak ada kemudian perubahan yang terjadi dan kita menjadi pemenang, kan begitu, tanpa dibangun kesadaran. Kalau kemudian kita tiba-tiba berubah tanpa kita sadari, itu namanya gelundung semprong. Itu namanya kita katut, kita kelintir, ya kan? Kita terhanyut. Kan begitu. Tapi bukan perubahan itu yang saya maksudkan. Perubahan yang kita maksudkan adalah perubahan secara sistematis, kan didahului dengan membangun awareness supaya paradigma kita berubah, ya kan? Baru kemudian pada level selanjutnya perubahan itu disiapkan, dilengkapi dengan tools, skills yang sifatnya supporting. Kehadiran teknologi, kan begitu kan? Kehadiran perangkat yang lain itu sifatnya supporting, sifatnya pendukung. Itu semuanya percuma tanpa ada perubahan paradigma. IPMAFA sudah ke arah sana. Untuk strateginya, untuk IPMAFA sendiri itu untuk mencapai tujuan bagaimana? Yang namanya perubahan tadi sudah saya sampaikan. Bagaimana kemudian kita merubah paradigma? Ya, paradigma itu harus dirubah melalui semua unsur yang ada di IPMAFA. Mulai dari level rektor, rektorat, kemudian dekan, dekanat, dosen, prodi tentu saja, kemudian dosen, mahasiswa. Tapi ini kadang-kadang perubahan itu tidak berjalan linear. Kadang-kadang faktor perubahan itu tidak selalu datang dari atas, tidak selalu datang dari rektor, tapi juga bisa datang dari mahasiswa. Apalagi mahasiswa kita itu adalah generasi Z, ya kan? Generasi yang lebih akrab dengan hal-hal yang sifatnya IT. Cara berpikir mereka juga cara berpikir yang teknologikal, kan begitu kan? Cara berkomunikasinya juga cara berkomunikasi yang teknologikal. Artinya mereka bisa menjadi faktor yang sangat cepat. Oleh karena itu saya kira hal-hal yang tadi saya sampaikan itu bisa berjalan bersama-sama, tidak secara linear, tidak harus urut A dulu, B dulu, 3, tidak semacam itu. Yang kedua saya kira yang sangat penting adalah soal bahasa. Kita loncat juga soal bahasa. Percuma kita kemudian beranjak mengadopsi berbagai hal, tapi kemudian faktor kebahasaannya kita tinggalkan. Yang disiapkan untuk IPMAFA untuk menyongsong hal tersebut, karena gini Gus, untuk bahasa kan sangat dibutuhkan sekali di era ini, di era globalisasi ini. Betul.
yang disiapkan oleh IPMAFA sendiri untuk menyongsong hal tersebut itu apa? Kita sudah punya lembaga bahasa kan, ya, tinggal bagaimana kemudian kawan-kawan itu bisa memanfaatkan lembaga bahasa ini. Kita sudah menyiapkan sesuatu yang standar, TOEFL misalnya kan, itu yang standar. Tetapi ke depan lembaga bahasa di IPMAFA dan kawan-kawan, terutama kawan-kawan mahasiswa ini juga harus mendorong juga bahwa kebutuhan mereka ternyata tidak hanya soal skor TOEFL kan begitu kan, untuk mencapai persyaratan tertentu, tidak hanya administratif gitu, tapi juga kebutuhan real soal komunikasi berbahasa dalam bahasa Inggris. Dan saya kira kebutuhan untuk mempelajari bahasa ini tidak berhenti pada bahasa-bahasa mainstream. Bahasa mainstream ya tentu saja bahasa Indonesia mainstream keseharian kita kan ya. Bahasa Arab yang kita sudah punya prodinya, bahasa Inggris yang kita sudah punya pelatihan TOEFL-nya. Tetapi juga bahasa-bahasa peradaban yang lain. Bahasa peradaban, tentu saja bahasa Mandarin menjadi sangat penting sekarang. Terus kemudian bahasa Jerman misalnya kan, syukur-syukur ada bahasa Latin ya, itu mempelajari peradabannya. Satu lagi bahasa yang saya kira ke depan Society 5.0, coding. Coding ini menjadi sangat penting. Coding ini menjadi salah satu kunci juga. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita, walaupun saya kira belum semua pemegang kebijakan di IPMAFA itu paham apa itu coding, mahua coding, mahua coding, itu belum pada aware kan begitu. Tapi istilah ini sudah harus kita suntikkan bahwa santri itu juga harus paham coding. Kita jeda dulu Gus, mungkin ini pembahasan kita mungkin semakin panas, tapi nanti kita ada pembahasan lagi. Tidak hanya bahasanya yang semakin panas, suasananya juga semakin panas. Alhamdulillah. Nah, untuk para penonton tetap stay tune terus di Bincang Tokoh, karena kita akan kembali lagi dengan Gus Rozin tentunya. Kita akan menggali lebih dalam lagi dan bertanya-tanya tentang hal sepele tentunya. Nah, di sini tetap di Bincang Tokoh. Hai, apa kabar? Kalian rindu kampus? Sama, aku juga. Lama ya kita tidak bersua, berbagi rasa dan tawa. Ramainya kampus tak lagi terdengar. Ada yang tertawa, ada yang hanya nafasnya saja yang terdengar. Ada pula yang terengah-engah karena telat masuk jam kuliah. Seru ya? Jam kuliah pagi yang dibarengi dengan kantuk setelah semalaman begadang, tugas yang menumpuk dan deadline tugas yang tak kunjung selesai. Ah, seru, ramai dan harmonis. Sekarang, kampus sedang mengistirahatkan aktivitasnya, membuat kita harus menabung rasa rindu. Tadinya enggan untuk tak merindu, tapi ternyata tetap rindu. Semua diganti dengan candaan virtual. Ah, kurang rasanya. Seru sekali ketika bertingkah dengan kalian. Titip absen saat perkuliahan, kadang desak-desakan saat jam makan siang. Aku rindu saat kalian memasang wajah yang serius untuk menunggu ide cemerlang datang. Aku yakin badai pasti berlalu. Semoga kita segera bisa menempa diri di sini kembali. Tetap sehat ya di sana dan terus semangat. Dari aku yang penuh kerinduan.
Kembali lagi bersama saya di Bincang Toko. Nah, kita akan tanya-tanya sedikit tentang Gus Rozin mengenai hal pribadi beliau. Nah, di sini sudah saya siapkan pertanyaan, sedikit bercanda sih, tapi saya sedikit gimana ya, canggung ingin menanyakan. Ngeten Gus. Saya jadi takut ini. Bercanda Gus, jadi bercanda tegang Gus. ini. Nah, jadi gini Gus, mungkin yang saya tanyakan ini dalam hal pribadi saya ini, kenapa panjenengan tidak mempunyai sosial media? Misalnya panjenengan ini kan seorang ketua RMI pusat, seorang ketua PW RMI juga, sebagai pembantu staf presiden juga Dulu mantan. Nah, itu kenapa kok panjenengan tidak mempunyai sosial media sama sekali? Saya punya sosial media, namanya WhatsApp, untuk komunikasi direct. Tapi sosial media yang lain, misalnya IG, YouTube, Twitter, itu memang sampai sekarang belum punya. Ada beberapa pertimbangan. Dulu mungkin pertimbangannya itu pertimbangan yang sifatnya teknis ya, tidak mau repot gitu. Tapi kemudian saya mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang lain yang saya kira cukup substansial. Mungkin saya orangnya yang kemudian tidak bisa merem begitu saja ketika ada perdebatan gitu. Tidak terkendali kalau sudah berbicara dengan orang lain dan berselisih, itu tidak terkendali. Nah, saya khawatir kemudian sosial media yang saya miliki itu menjadi ring tinju, ya kan, dengan orang-orang lain. Yang kedua, saya melihat bahwa ketika kita memerlukan media untuk menyuarakan suara kita secara suara-suara yang positif, tentu saja itu tidak harus menggunakan melalui sosial media. Dan sebetulnya saya di dalam hati itu punya penyakit suka pamer. Ya, dan itu kalau kemudian sosial media itu, ini sebetulnya lebih kepada pertimbangan yang sifatnya mendalam ya. Berarti ini ya, saya dulu di pesantren sempat ngaji Ihya, dan di Ihya itu kan diceritakan juga kalau orang itu mempunyai kecenderungan A, maka kemudian ilajnya dia harus ditangani dengan cara begini, kan begitu kan. Orang yang sebetulnya punya kecenderungan pamer itu harus ditangani dengan cara begini. Dan saya tidak ingin kemudian sosial media itu menjadi ajang pamer saya, walaupun kemudian banyak orang yang menyarankan punya. Saya juga sudah beberapa kali dibuatkan. Jadi kalau Anda mencari di Facebook itu ada namanya Abdul Ghaffar Rozin, itu ada, tapi kosong. Passwordnya saja sudah lupa saya. Tidak bisa dikembalikan lagi. Dan saya kira tapi tidak menutup kemungkinan. Saya tidak anti sosial media. Kalau misalnya kemudian suatu saat sudah merasa siap dan kuat untuk memiliki akun sosial media, ya kenapa tidak, kan begitu. Jadi jangan disalahpahami kita ini anti perubahan, anti sosial media. Tidak. Ketidakpunyaan saya terhadap sosial media itu lebih kepada pertimbangan yang sifatnya pribadi, begitu. Bukan pertimbangan yang misalnya takut dikuntit istri misalnya. Bukan. Itu kira-kira. Itu saja Gus. Apa untuk kita kan berada di era milenial nih Gus. Betul. Untuk bersosial media sendiri, panjenengan hanya memakai WhatsApp untuk sehari. Ya, untuk berkomunikasi, kan begitu. Untuk berkomunikasi sampai saat ini saya hanya punya WhatsApp dan program-program lain yang sangat umum itu. Belum punya yang sifatnya besar, masif seperti Twitter, YouTube juga belum punya, kan gitu kan. Padahal YouTuber itu sekarang menjadi sesuatu yang menantang ya. Nah, orang bisa kaya karena YouTuber. Terus nih. Nah,
Tapi ya sekali lagi saya sampaikan bahwa bukan tidak mungkin, saya punya sosial media di waktu-waktu yang akan datang. Satu lagi hal yang menjadi alasan kenapa tidak punya sosial media. Saya kalau sedang mengerjakan sesuatu itu suka istilahnya disrupted. Saya butuh ketika ada cita-cita atau ada target yang harus dikejar, saya butuh kacamata kuda. Itu kemudian sosial media itu kemudian banyak memberikan pertimbangan-pertimbangan sehingga kemudian meragukan kita berada di dalam langkah yang benar atau tidak, kan begitu kan ya. Dan di sosial media itu kita susah sekali memverifikasi pertimbangan ini valid atau tidak. Ketika kita sedang mempunyai program A, kan begitu kan, yang harus dilakukan, harus dijalankan. Itu kemudian banyak kritikan, banyak masukan, banyak pertimbangan yang lain di sosial media tanpa bisa diverifikasi ini valid atau tidak. Nah, saya kira saya gampang terganggu dengan hal-hal yang semacam itu. Karena itu sosial media itu membantu saya untuk memakai kacamata kuda di dalam mengerjakan sesuatu tanpa gangguan. Betul, begitu. Harus fokus gitu. Fokus. Mungkin dulu IPMAFA ini tidak jadi berdiri ketika saya ditugasi untuk membuat IPMAFA dan saya punya Facebook. Begitu kan, ketika dikomentari banyak orang malah nggak jadi berjalan kita. ya, itu. Untuk mencairkan suasana Gus, ini ada sedikit game. Ya. Tanya jawab cepat Gus. Untuk pertanyaan pertama, Mahat Ali atau IPMAFA? IPMAFA. Kenapa Gus? IPMAFA karena lebih dulu berdiri, ya kan. IPMAFA itu pengen menjangkau masyarakat yang lebih luas. IPMAFA juga menyiapkan para santri untuk berdiaspora melalui banyak prodi yang dimiliki, gitu kan. Dan IPMAFA namanya saja institut formal, kan begitu, berdiri lebih tua, didirikan oleh sebuah komunitas yang juga sangat tua, respected ya, di lingkungan sini. Dan oleh karena itu harus kita dorong bersama-sama, dan ke depan karena dia berdiaspora maka kemudian potensi strategiknya juga besar. Pertanyaan kedua Gus, online atau offline ketika berkegiatan? Online. Kenapa Gus? Online membuat kita lebih produktif. Ya, online kita bisa membuat kita berada di mana-mana, membicarakan apa saja dalam waktu yang singkat. Online bisa membuat kita mengambil keputusan secara cepat juga. Online membantu kita untuk melakukan multitasking, ya kan? Sekarang itu saya kira yang paling penting adalah skill multitasking. Pertanyaan keempat Gus, menteri atau rektor? Rektor. Kenapa rektor? Saya datang dari komunitas pesantren besar, bergelut dengan hal-hal yang sifatnya akademik, ya, jauh dari hiruk-pikuk politik. Dulu pernah ada tawaran untuk kemudian mencalonkan diri menjadi DPR, tetapi saya kira dari kultur yang dibangun dan begitu, saya kira masih sulit saya beradaptasi dengan dunia politik dan politik praktis, dan menteri itu juga bergelut dengan politik. Tidak bisa dilepaskan dari dunia politik. Bisnis atau pendidik? Pendidik. Kenapa Gus? Karena pembisnis ini bisa lebih membesarkan IPMAFA lagi atau gimana? Kenapa? Ada yang sifatnya core, inti, ada yang sifatnya support, pendukung. Bisnis itu pendukung, ya kan? Yeah. Pendidik itu adalah sesuatu yang kita dicita-citakan dan kita juga bercita-cita.
Saya di sejarah, saya di pesantren ikut ngajar kan begitu. Kemudian S1 saya tarbiyah juga, S2 saya leadership policy and change, ya kan, kepemimpinan, kebijakan dan perubahan. Ya, itu kenapa saya mengambil itu, karena saya berdedikasi untuk bisa mengaplikasikan keilmuan yang saya miliki untuk membuat perubahan di dalam hal pendidikan. Tentunya kita melihat pendidikan pesantren sekarang ini tidak harus tidak secara linier, kan begitu kan. Pesantren itu harus dipahami dari perspektif kita, tidak hanya perspektif kita sebagai santri, tetapi juga dari perspektif kita sebagai orang di luar pesantren. Dan itu harus dilandasi dengan keilmuan yang cukup, leadership policy and change. Jadi pesantren itu bisa membuat pesantren itu beradaptasi dengan perubahan, bisa mengantisipasi perubahan, dan kalau bisa ya kita menjadi bagian dari perubahan itu. Nah, itu pertanyaan bisnis apakah tidak penting? Sangat penting, ya kan. Mengelola sumber daya, mengembangkan sumber daya, dalam hal ini adalah sumber daya finansial, sangat penting. Ya, tetapi buat apa kita berbisnis kalau kemudian tidak ada tujuan yang lebih utama lagi, kan begitu kan. Ya, kita kan berbisnis itu kan tidak demi uang, ya kan. Uang itu kan untuk melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat. Pendidik itu lebih meaningful, kata kuncinya di situ. Bisa melakukan keduanya ya guys. Untuk pendidik bisa menjadi pembisnis juga menjadi pendidik. Ya, saya kira saya masih lemah di dua-duanya, kan gitu. Pendidik juga masih lemah, pebisnis juga masih lemah, kan begitu kan. Tetapi kita mencoba menjalani dua-duanya secara harmonis, begitu. Sudah selesai Gus. Oh, baik. Pertanyaannya itu saja. Ya, pertanyaannya mengejutkan. Untuk mungkin ada closing statement dari panjenengan untuk teman-teman mahasiswa. Nah, saya kira terlepas dari hujan temuan teknologi, maksudnya teknologi yang silih berganti dan berkembang dengan sangat cepat ya, di hadapan kita sekarang dan yang akan datang, dan mungkin ke depan akan selalu begitu, akan dengan sangat cepat berubah. Saya kira yang penting kita perlu garis bawahi adalah kemanusiaan kita tidak boleh hilang. Saya merujuk lagi kepada yang menjadi dasar di Ibmafa, anal ardo yarisuha ibadiyas solihun. Ibad itu orang, ya kan, komunitas, society, masyarakat, ya kan, harus menjadi subjek. Kita sebagai orang itu harus menjadi subjek ya. Yang lain bisa menjadi subjek penyeimbang atau bisa menjadi objek ya. Oleh karena itu kemanusiaan itu tidak boleh hilang. Dan apa yang kemudian kita bisa disebut sebagai manusia, tentu akhlak ini menjadi sangat penting. Ini yang membedakan antara manusia dan bukan manusia, dan yang bisa membedakan manusia kita santri dengan yang lain, kan begitu. Itu akhlakul karimah. Saya kira itu kuncinya di situ. Terlepas dari teknologi yang datang, terlepas dari kemudian kita berdialektika dengan teknologi, terlepas kita nanti akan memasuki era society 5.0 atau 6.0 bahkan nanti ini kan kembalinya adalah kepada menolak dehumanisasi gitu kan. Jika kita kembali ke human, manusia sebagai subjek, ya apa nilai dari seorang manusia dan lain dan tidak bukan ya akhlak kayak gitu. Saya kira itu. Terima kasih Gus. Terima kasih Mas. Kita sudah di penghujung acara. Terima kasih Gus Rozin sudah dapat hadir di Bincang Tokoh ini, dapat meluangkan waktu di sini. Semoga tadi yang telah disampaikan Gus Rozin dapat menginspirasi kita semua. Saya Muhammad Balyamalkan pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.